Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terhantam gandengan genset yang lepas dari mobil pick-up, pengemudi ojek online di Kabupaten Kudus tewas mengenaskan. Cek harga sembako ke Pasar Malang Jiwan Karanganyar, Presiden Joko Widodo membagikan dana BLT dan paket sembako kepada pedagang. Puluhan pasangan difabel di Kabupaten Tegal menikah secara gratis. Ya, Haidar Nasir kembali terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Keputusan itu berdasarkan sidang pleno ke-8 Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Sukoharjo. Haidar Nasir terpilih kembali setelah mendapatkan suara terbanyak dalam sidang pleno ke-8 dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Ia akan didampingi Abdul Mukti yang terpilih sebagai Sekretaris Umum PP Muhammadiyah kembali menakodai Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan. Keduanya akan menjalankan berbagai program untuk membawa Muhammadiyah unggul. Guru Besar Muhammadiyah Yogyakarta itu juga ingin membawa pandangan mengenai Islam yang maju. Menjadikan pandangan Islam berkemajuan dalam risalah Islam berkemajuan yang sudah ditetapkan untuk terus didialogkan dengan berbagai kalangan di dalam dan luar negeri agar pandangan Islam yang maju dan membawa rahmat bagi semesta alam itu menjadi alam pikiran yang menyebar dan meluas. Presiden Joko Widodo menyambangi Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo. Kehadiran Jokowi beserta istri dan cucu pertama, Jan Etes, membuat warga terkejut. Pengunjung Masjid Sheikh Zayed di Gilingan, Kelurahan Banjarsari, Kota Solo terkejut dengan hadirnya Presiden Joko Widodo. Orang nomor 1 di tanah air didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan cucu pertama, Jan Etes. Mereka menjalani salat duha di masjid yang merupakan hadiah dari Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. Usai berkunjung, warga sudah memadati halaman luar masjid. Jokowi pun sempat membagikan kaos kepada warga. Aksi saling dorong sempat terjadi untuk mendapatkan kaos dari Presiden. Bahkan beberapa anak menangis. Warga tak menyangka mantan wali kota Solo itu datang ke masjid dengan nilai pembangunan mencapai 300 miliar rupiah. Dari Surabaya. Iya. Ini ke Solo kenapa, Pak? Muktamar Muhammadiyah. Oh, terus mau lihat masjid. Iya. Terus habis itu ketemu sama siapa tadi? Jokowi. Ya. Tadi ikut dapat kaos juga toh, Pak? Iya, ini. Rebutan toh gimana tadi, Pak? Gimana? Rebutan toh gimana tadi untuk dapatkannya? Ya saya di depan ya. Oh, saya di depan, dapat di depan toh. Mau lihat masjid atau gimana rencananya awal? Tidak tahu, cuma mau lihat masjid aja. Kebetulan Pak Jokowi kesini. Terus tadi ikut rebutan juga atau langsung dikasihkan, Pak? Ini tadi dilempar, wah langsung saya saut gitu. Senang, Pak, dapat kaos dari Pak Jokowi, seneng Pak? banget ini, buat kenang-kenangan dari Bapak Jokowi. Kehadiran Masjid Raya Sheikh Zayed menjadi magnet bagi umat muslim dari berbagai daerah datang ke Solo. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab, warga selalu beramai-ramai datang untuk melihat kemegahan dan keindahan masjid. Namun masjid belum bisa digunakan untuk umum karena belum ada serah terima antara kontraktor dan pengurus masjid. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Ya, kedatangan Jokowi bersama Ibu Negara di Kota Solo tentunya ada sebab. Jokowi sekaligus menyiapkan pernikahan anak bungsunya, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono. Salah satunya peninjauan Pura Mangkunegara oleh sejumlah negeri Kabinet Indonesia Maju. Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju meninjau Pura Mangkunegaran di Kota Solo. Kedatangan Menteri BUMN, Mensesnek dan Menteri Marves disambut Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya X. Didamping Kapolda Jawa Tengah dan Danrem 074 Waras Tratama, rombongan menteri mengecek pendopo ageng, halaman Pura Mangkunegaran hingga alun rute para tamu undangan untuk resepsi pernikahan Kaisang Erina.
Rencananya acara resepsi pernikahan atau ngunduh mantu akan digelar di Pura Mangkunegaran. Selain itu akan ada 9 panggung untuk pesta rakyat meramaikan pernikahan Kaisang Erina. Namun untuk detail acara masih belum diberikan secara lengkap. Ngecek panggungnya di mana, perputaran nanti tamu di mana, masyarakat juga yang nanti juga ikut serta di mana, supaya semuanya baik. Jangan Penguasa Kadipaten Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 10 akan memberikan dukungan penuh untuk pesta pernikahan Kaisang Pangarep Erina Gudono. Namun tentunya pelaksanaan pesta pernikahan akan sesuai pakem-pakem yang berlaku di Pura Mangkunegaran. Kalau kita support ya, dan salah satu kegiatan acara kenegaraan juga ya bisa dibilang. Jadi apa yang kita bisa support dari Mangkunegaran tentu kita akan support dengan sebaik-baiknya, tentu dengan tetap menjaga pakem-pakem yang berlaku di Mangkunegaran. Rencananya Kaisang Pangarep akan mempersunting pujian hatinya Erina Gudono. Pelaksanaan akad nikah akan berlangsung di Sleman, Yogyakarta pada 10 Desember mendatang. Sementara resepsi pernikahan akan digelar di Solo. Pura Mangkunegaran merupakan istana resmi Kadipaten Mangkunegaran dan kediaman para penguasa Mangkunegaran. Bangunan ini menjadi salah satu objek wisata sejarah di kota Solo. Heri Prastyo melaporkan dari kota Solo. Sementara penyandang disabilitas hingga warga kurang mampu di Kabupaten Tegal melangsungkan pernikahan secara gratis. Raut bahagia tak bendung dari mereka yang akhirnya bisa mengikat janji suci tapi terkendala biaya pernikahan. Raut bahagia terpancar dari wajah Ahmad Hasim dan Erlin Oktaviana. Senyuman mereka tak lepas setelah sah menjadi suami istri dalam nikah massal gratis di Desa Tembok Banjaran, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Rumah produksi difabel kreatif menjadi tempat dilangsungkannya pernikahan untuk mereka yang difabel, warga kurang mampu dan yatim piatu. Seperti Erlin yang lumpuh karena polio sejak lahir, kini menjadi istri sah dari Ahmad Hasim yang pernah mengalami kusta. Semua biaya pernikahan gratis mulai dari cetak undangan, rias pengantin, ijab kabul, dekorasi panggung, dan resepsi. Semua biaya ditanggung seorang pengusaha. Adanya nikah massal gratis disambut bahagia berbagai kalangan. Kami semua dari tim Dewi, kami tinggal melengkapi surat-surat yang dibutuhkan, terus dan segala sesuatunya Dewi Aryani dan Prias Ayu. Tadinya memang sudah ada rencana menikah atau bagaimana? Tidak ada. Sudah ada. Tanggalnya yang menentukan siapa, Mbak? Tanggalnya menentukan keluarga. Keluarga. Maksud dan tujuannya kenapa ada program ini? Yang pertama untuk mengurangi angka pernikahan ini atau hubungan tidak resmi ya yang terjadi di Kabupaten Tegal. Karena kita tahu masih banyak angka masyarakat yang karena mereka tidak punya kemampuan finansial, akhirnya mereka hidup bersama tanpa menikah secara sah. Nah ini untuk mengurangi itu. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan kesempatan ya kepada warga miskin, anak-anak yatim piatu dan difabel untuk menikmati kebahagiaan yang mereka jalani sekali seumur hidup. Meski digelar sederhana, namun pernikahan 30 pasangan pengantin ini membawa kebahagiaan bagi pasangan, keluarga, dan tamu undangan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Sunat massal di Kabupaten Grobogan diwarnai tangisan anak-anak. Untuk menghibur anak-anak yang ketakutan, ada bingkisan menarik yang sudah disiapkan penyelenggara sunat massal. Tangisan histeris anak tak terelakkan saat sunat massal digelar. Ada yang membacakan doa tak henti hingga memeluk orang tua mereka. Bertempat di SD Negeri 2 Jeketro, Kecamatan Gubuk, 53 anak ikut dalam sunat massal. Acara yang digelar Karang Taruna Kabupaten Grobogan bertujuan untuk membantu warga dalam memenuhi kewajiban sunat untuk anak, sekaligus meningkatkan kesadaran sosial. Sempat takut nggak tadi? Takut. Takut kalau disunat itu. Takut disunat tadi. Enggak takut. Rasanya gimana tadi? Lumayan sakit. Lumayan sakit. Tapi sempat baca apa tadi? Oh, lama banget. Oh, takbir, selawat.
biar kegiatan sunatan massal yang diikuti oleh 53 peserta anak dari Kecamatan Kutu dan sekitarnya. Jadi termasuk kita hari ini memberikan insan berupa sarung, toko, ada uang saku. Dan kegiatan ini termasuk kerjasama antara kami Karang Taruna dengan Rumah Sakit Permata Budha dan Puskesmas itu. Dengan kegiatan ini yang diharapkan apa? Harapan kita yang pertama tadi bukan kegiatan sosial, jadi menunjukkan kesadaran sosial untuk teman-teman kita Karang Taruna. Usai sunat, anak-anak mendapat bingkisan perlengkapan sholat dan sejumlah uang. Tentu harapannya anak-anak bisa kembali ceria setelah takut disunat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Gerobokan.